Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow ya, ini semakin menarik ya terkait dengan ahli ya dari Prabowo, si Hasan Nasbi ini ya, dia mengatakan begini, kalau bansos ngaruh, Anies nggak bisa menang lawan Ahok. Lah, lantas bagaimana di 2017 yang lalu, bukan masalah bansos, bukan masalah ini atas kemenangan Anies Baswedan begitu kan, tapi masalah trust atau kepercayaan rakyat kepada Anies Baswedan pada 2017 begitu kan. Terus kemudian ya, kenapa kalau Anies Baswedan menang ya selalu tidak dikaitkan dengan bansos ya, dikaitkan dengan bansos begitu kan. Ya, maka dengan adanya seperti ini, bansos di Pilpres 2024 dengan Pilpres ya, dengan bansos 2017 itu berbeda begitu kan. Maka seorang Ahok memang ya petahana di situ begitu kan ya, didukung oleh Jokowi dan besar-besaran modal mereka. Sedangkan Anies Baswedan di situ begitu kan ya, hanya kepercayaan, tapi terbukti sekarang 2017 Anies Baswedan bisa memajukan DKI Jakarta begitu. Tapi kalau semisal dia mengatakan bahwa Anies nggak bisa menang lawan Ahok ya, kalau ini soal masalah bansos, saya kira pemikiran-pemikiran Hasan Nasbi itu ya perlu dikoreksi begitu kan. Karena kenyataan di 2024 ini begitu kan ya, dengan dengan adanya bansos, maka orang akan berspekulasi di situ begitu kan ya, hampir 30 juta atau 20 juta orang begitu kan ya, ketika diberikan bansos dia akan memilih seorang Prabowo Gibran. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu. Akibatnya apa? Dampaknya sangat luar biasa. Jadi kalau ada lembaga survei yang mengatakan bahwa bansos tidak ada dampaknya, saya kira mereka akan salah besar begitu kan. Dampaknya bansos itu sangat luar biasa. Caleg-caleg pun yang memberikan bansos ya, memberikan beras dan sebagainya begitu kan, itu suaranya sangat signifikan, apalagi dikasih hal-hal seperti itu begitu. Jadi semua orang, anak kecil mungkin tahu begitu kan terkait apa yang kemudian diucapkan oleh si Hasan Nasbi ini begitu kan ya. Bahkan ini saya baca dari komentar-komentar netizen begitu ngeri ya, kritikan-kritikan kepada Hasan Nasbi ini. Dia nuduh Ahok pakai bansos, berarti mending bayar taruhan Alphard aja deh. Ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra, tapi saya meyakini bahwa di era 2017 ya, bukan soal masalah bansos atau apa, tapi masalah trust, kepercayaan rakyat kepada Anies Baswedan begitu kan. Pertanyaannya yang dibalik ya, kalau bansos enggak berpengaruh pada pilihan, kenapa pemerintah gelembungkan dana bansos hampir 500 triliun numpuk di bulan Februari? Kenapa ya Mendak dan Menlo Hartarto sibuk bagi bansos dan secara vulgar minta dukungan? Ya kita lihat saja di situ begitu kan. Artinya dengan situasi seperti ini masyarakat bisa menilai apa yang diucapkan oleh si Hasan Nasbi begitu kan ya. Saya kira banyak lembaga-lembaga survei bahwa lembaga seolah-olah sepakat begitu bahwa bansos tidak ada dampaknya, kata siapa begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ya bedalah pemilihan gubernur itu skala kecil ya, mudah dipantau, diamati. Kalau Pilpres ini se-Indonesia, naikkan saja data 100 per TPS saja ya, mau mantau jutaan TPS, logikanya kan gimana katanya. Ini ahli apa? Saksi 02 yang bersaksi modal bacot doang, tidak berdasarkan keilmuan. Wow, ini komentar dari netizen ngeri begitu kan ya. Ini di headnya 02 bukan ahli, kata-katanya tidak pernah dapat dipercaya. Itu kan buktikan sendiri dengan kehilangan mobil mewahnya karena kesalahan bacotnya sendiri. Lantas untuk apa bersaksi di sidang MK? Ya, ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan, kritikan-kritikan kepada Hasan Nasbi di situ begitu kan, terkait dengan soal bansos. Saya kira bansos itu kalau menurut saya pribadi dia punya dampak yang sangat luar biasa begitu kan. Dampaknya sangat luar biasa, bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan sejarah di 2024 bagaimana bansos bisa dipolitisasi dan sebagainya begitu. Ya kita lihat saja lah. Karena nampaknya hari ini ya masyarakat sudah melihat bahwa bansos yang diberikan selama ini angkanya sangat fantastis di situ begitu kan ya. Jadi kalau Hasan Nasbi mengatakan bahwa bansos itu tidak ngaruh dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira perlulah introspeksi diri secara berpikir di situ begitu. Ini ya ahli Prabowo si Hasan Nasbi mengatakan kalau bansos ngaruh Anies nggak bisa menang lawan Ahok katanya begitu kan ya.
Bahkan ya saksi ahli Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi Hasan Nasbi mengatakan tidak ada data yang membuktikan bahwa bantuan sosial atau bansos mempengaruhi kemenangan kandidat petahana. Hasan mencontohkan pengaruh bansos di beberapa pemilihan, salah satunya Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies Baswedan mengalahkan Basuki Cahayapurnama. Bahkan kalau udah hubungan bansos ya dengan keterpilihan, ya Anies tak bisa menang lawan Ahok. Ya karena memang di situ adalah kepercayaan rakyat di situ kepada Anies Baswedan. Bagaimana ya sembako-sembako yang diberikan untuk mereka sebagainya banyak di situ begitu kan. Ini masalah soal kepercayaan, bukan soal masalah pengaruh atau tidak begitu kan. Ya bisa saja ini ada pengaruh luar biasa ketika kita berpikir bahwa ya di era hari ini begitu kan, ya ketika masyarakat mulai terjekik dan sebagainya begitu kan. Angka-angka bahan-bahan pokok semakin tinggi, intimidasi semakin banyak, bukan tidak mungkin di situ begitu. Bahkan juga mencontohkan Pilkada di Jakarta 2012, Joko Widodo mengalahkan petahana Fauzi Bowo, begitu pula Ganjar Pranowo yang melawan Bibit di Pilgub Jawa Tengah. Hasan mengatakan, banyak kasus di mana-mana petahana kalah saat intensitas pemberian bantuan sosial tinggi. Menurutnya, pemilihan ditentukan oleh kualitas kandidat. Bahkan sebelumnya Anies Mohaimin dan Ganjar yang mengendalikan politisasi bansos oleh pemerintahan untuk yang memenangkan Prabowo Gibran. Mereka menuding Presiden Joko Widodo menggunakan instrumen negara untuk memenangkan anaknya. Dua paslon ini meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024. Mereka ingin Pilpres diulang tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran. Nah, di situ kan kita lihat, saya kira bansos itu punya dampak luar biasa. Ketika mereka bansos atas nama presiden, maka dia akan mengatakan, wah presiden ini baik loh memberikan bansos. Pasti bilang seperti itu begitu kan. Karena mereka atas nama presiden, coba atas nama rakyat Indonesia bansos ini begitu kan ya. Dari rakyat untuk rakyat misalnya. Ya mungkin orang akan tidak memilih siapa yang kemudian didukung oleh Jokowi di situ begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ketika bansos itu diberikan, ya menteri-menterinya kompak mereka bahwa bansos itu adalah dari menteri dari seorang presiden begitu kan. Bahkan tulisannya Presiden Republik Indonesia ya. Jadi kita lihat di situ begitu kan ya. Ini kan soal kata-kata sebenarnya. Bagaimana mereka mengolah, bagaimana membolak-balik yang sebenarnya begitu kan. Jadi anak kecil itu tahu prediksi apa yang disampaikan, kata-kata apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi di situ begitu jelas ya. Bahkan ya dalam temuan-temuan kita begitu bansos itu sangat berpengaruh. Di Pileg saja ya. Kalau Hasan Nasbi mereka mengatakan sebagai contoh adalah 2017, begitu bagaimana Ganjar menang, bagaimana Anies Baswedan menang dan sebagainya, saya akan memberikan contoh yang konkret begitu kan. Bagaimana Pileg yang kemudian lebih krusial dibandingkan dengan Pilpres di situ begitu kan ya. Jaraknya antara satu wilayah ke wilayah yang lain di situ begitu masih melakukan ya bansos atau sembako di situ begitu kan, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako dan sebagainya begitu, apalagi skala skala nasional di situ begitu. Jadi artinya untuk meraup suara itu ya salah satunya adalah bansos, yaitu adalah money politik ya, salah satunya juga seperti itu begitu kan. Maka melalui dengan lokal strongman yang ada selama ini ya, orang-orang yang berkuasa di daerah atau apa, dia pasti menggunakan bansos, diiming-imingi seperti itu atau diiming-imingi dengan intimidasi begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.